hati nurani. Kenapa? Karena memang dia merasa tidak ada, ya sama sekali tidak ada lah dia melakukan hal yang melanggar hukum lah, atau yang dituduhkan jaksa itu benar-benar dia merasa sangat terpukul sehingga dia sampailah dari hati yang paling dalam, yang sampai menangis ya. Mungkin kita semua tadi terharu ya mendengarkan apa yang disampaikan. Jadi harapan dia mungkin di negeri ini masih ada keadilan. Nah, itulah yang diharapkan kali kami tadi. Supaya dia ya ada nurani dari majelis hakim yang akan memutuskan perkara ini sehingga bisa dia dibebaskan dari tuduhan jaksa. Pak, apa saja fakta persidangan yang disampaikan kembali dalam pledoi tadi, Pak? Tadi kan sudah kita sampaikan fakta bahwa dari awal dia itu memang melamar kerja ya. Dia bukan direkrut. Kalau direkrut kan udah pemahamannya seolah-olah memang udah mau dijadikan dia sebagai bagian dari sindikat itu. Ini sama sekali dia nggak tahu. Malah dia dibohongi, kita bilang. Kenapa? Karena di dalam kontraknya itu dia sesuai dengan kontrak kerjanya itu di kapal MP North Star. Tapi setelah berlayar malah dipindahkan ke kapal Sea Dragon. Tadi North Star itu adalah kapal kargo. Sementara yang kedua ini, Dragon ini adalah kapal minyak, tanker ya. Tapi dia sempat bertanya waktu itu, dibilang, diinformasikan bahwa itu masih dalam satu perusahaan, satu grup. Jadi nggak masalah kata kapten sama dia, makanya diikutinya. Tetapi ternyata juga bukan minyak juga yang dibawa. Ini yang jadi kecurigaan dia makin terus dia pertanyakan, mana minyaknya? Kok nggak bawanya? Kok malah kardus-kardus yang dibawa kan gitu. Pak, jika melihat kasus ini, Pak, menurut tim kuasa hukum, hukuman apa yang paling adil bagi Fandi, Pak, selain hukuman mati? Dia nggak pantas dihukum, walaupun 1 hari ya, menurut kami ya dari tim hukum. Karena memang tidak terbukti itu tuduhan jaksa. Bang, yang terkait undang-undang nomor 17 2008 pelajaran itu bagaimana orang sih? Kalau kita menurut dari IOC tentang hierarki di kapal itu kan sudah jelas bahwa ABK itu tidak ada kekuasaan dan kewenangan apapun di dalam kapal itu, karena yang tertinggi itu adalah kapten kapal. Jadi memang semua peraturan di kapal itu kan dipegang oleh kapten kapal. Di ABK itu kan tidak ada kewenangan apapun, hanya perintah, melaksanakan perintah daripada kapten kapal. Jadi sesuai dengan undang-undang pelayaran internasional juga harus seperti itu. Jadi dalam hal ini konteks si Fandi tidak bisa dipersalahkan. Artinya mensrea yang tadinya dikatakan oleh jaksa terlibat turut serta bersekongkol tidak terpenuhi kalau kami lihat. Maka di dalam nota pembelaan itu kami lakukan, kami jelaskan dan sesuai dengan fakta persidangan menjadi saksi-saksi mahkota baik yang keseluruhan mereka direnam saling memberikan kesaksian serta bukti fakta yang ada dari BAP juga tidak ada yang menyatakan memang dia terlibat. Tidak ada di situ. Pak, berarti dari cerita Pak Baktiar tadi sebenarnya dari awal si Pandi sampai di Thailand itu udah ada kecurigaan karena kapal berbeda gitu Pak ya? Ya, maksudnya kenapa harus itu? Namun, tapi kalau bawa tangki minyak tak apa kan gitu, dia pun masih maklumi. Tapi ketika di tengah laut berganti isi muatan, disitulah selalu bertanya dia. Di dalam fakta persidangan dia terungkap, dia bertanya kepada kapten, kepada si Holland, wakil kapten. Namun ternyata tidak bisa jawab. Semua hasil persidangan menyatakan itu uang dan emas. Ternyata setelah ditangkap oleh BNN dan TNI yang ternyata metamorfamin atau narkoba kan gitu. Pak, apakah ada kontrak ketika Fandi melamar ke perusahaan tersebut, Pak? Dan isi kontraknya apa? Apakah minyak, kapal minyak? Jelas di situ atau? Yang kami hadirkan di dalam persidangan tadi, pledoi, sebagai barang bukti lampiran yang kami tunjukkan asli kepada Ibu Majelis sebagai nota pembelaan adalah perjanjian kerja di North Star, kapal kargo. Itu berlaku selama 6 bulan. Jadi 6 bulan dia.
Nah itu dia kami lampirkan tadi ke kontrak. Terus satu lagi Pak, ini dia kan kontrak kerjanya di North Star kan, udah tahu kayak begitu, kenapa dipindahkan di si Dragon, dia tetap menjalani itu, kita mengikuti itu kan, dia kan udah dewasa tuh. Oke, Dia kan dewasa dia- kan dia bisa membantah, oh saya kerja kontraknya di sini loh, kenapa saya harus dipindahkan ke sini? Terus kan kata Bapak tadi kan, dia sudah dari awal sudah ada kecurigaan, kenapa dia nggak minta untuk pulang gitu loh? Sementara kerjaan dia kan di kapal tanker nih, tapi tiba-tiba jadi kardus. Kenapa dia nggak ada niat untuk pulang gitu loh? Oke, saya jawab. Dia taunya ketika diantar dari hotel dengan speedboat masuk ke Sea Dragon. Nah, disitulah dia kenapa itu bertanya. Kan setelah di sana kan nggak bisa pulang. Di negeri orang di Thailand di tengah laut. Apa yang dia buat? Itu udah namanya kondisi overmark. Artinya manusia itu dalam keadaan tidak bisa berbuat apa-apa. Itu inti. Karena dalam alur cerita dari hotel Sakura dari pantai dibawa melalui speedboat ke tengah laut, ternyata dinaikkan di Sea Dragon. Janjikan di North Star. Nah, di situ dia tahu dan dipertanyakan, bukan di bandara tadi bertanya, di situ. Setelah tahu, loh, Pak Kep, kenapa ini di tanki? Udahlah, nggak apa-apa, sebentar aja nanti kita diganti ke kapal North Star, itunya. Tetapi pada jelang 2 hari, kan jelang antara 2 hari itu, ya udah dia sekan kartu langsung ditahan gitu. Malah 3 hari sebenarnya di dalam itu. Cuman dalam pekerjaan kita buat 10 hari mulai dari hotel kan gitu. Nah itu makanya perjalanan alur ceritanya. Dan semua mengakui seperti itu. Dan barang dalam kardus itu, jangan tahu nggak si Vanda itu mau diantar kemana, dibawa kemana itu? Tidak tahu. Tidak tahu dia. Itu Karena- tahu kita di BAP itu dari kapten sama si Mr. Pong mau di Filipina. Itu tahunya kita, maka timbul itu bahasa Filipina. Dan barang itu siapa penerima? Sampai sejauh persidangan mau selesai ini, tidak tahu kita barang siapa dan kemana. Hanya tahu arah ke Filipina di laut bebas. Di perintah nahkoda kapal, si Pandi turut serta untuk mengangkut kardus itu juga. Untuk ke mesin, tapi sisanya tidak ikut lagi. Yang di depan ya, di depan itu Pak. Nah, ini cuma klarifikasi aja. Kemarin kan ada keterangan dari 2 orang Thailand ini kan, mereka mengetahui kalau barang ini ada pemiliknya kan Mr. Tang, Mr. Tang toh. Mr. Tan. Mr. Tang. Di dalam persidangan kan mereka mengungkapkan bahwa salah satu Verpat kan mengatakan bahwa dia mengetahui kapal itu milik Mr. Tang dan dia adalah pembisnis narkoba. Itu seperti apa sih? Kan pasti di dalam kapal ini kan teman-teman mereka kru atau apa kan pasti bercerita lah misalnya seperti itu. Apakah dia memang tahu atau nggak tahu sih? Memang tidak tahu. Kalau pandinya Klien kami tidak tahu. Bahkan dia marah. Sebenarnya kan berantem itu sebenarnya. Artinya berantem artian Pak Kep, kenapa Pak Kep? Kita sekampung. Itu sebenarnya. Cuman kita tidak ungkapkan itu di dalam bahasa hukum. Nah, itu. Nah, nggak mungkin kan itu bahasa mereka aja di atas kapal itu. Ada nggak diceritakan si Pandi gimana perasaan dia sebenarnya di kapal itu? Ada rasa takut kah? Ada rasa apa? Sudah. Di dalam nota pelidah kita kan bacakan tadi ada. Jadi dia memang merasa takut sebenarnya di kapal itu. Maka dia ada bahasa apa nanti itu bom. Kan itu timbul di persidangan. Jadi itu fakta. jangan-jangan ini bom. Tapi kalau Sebenarnya itu bertanya juga sama bom itu maksudnya apa? Barang terlarang opung katanya. tapi sebenarnya dia nggak kenal sama sekali sama. Tak ada yang kenal dia di antara semua ABK itu. Dia cuma Jadi dia kenalnya sama si Siol itu pas mau berangkat aja. Lewat dari Iwan, agen kapal itu. Iya, dari Belawan mereka itu berangkat ke Kuala Namu. Di situ baru kenal. nama agennya siapa? Iwan. Iwan. Kalau soal yang upah $2.000 itu memang sudah tertera di kontak Ada tadi North Star. Yang di North Star ya. Iya, 6 bulan per bulannya $2.000. US. Tapi kalau Pandi ini sebenarnya ada riwayat kerja jadi juru mesin juga Pak di kapal ada tanker luar negeri. sebelum di apa ini si Dragon inilah kita bilang yang terakhir Kapal ini. lokal- Dia kapal lokal ada pangkalan pernah di Pangkalan Susu di Brandan. Kapal apa itu Pak? Kapal-kapal lokal lah biasa Ikan antar gitu. barang, Oh, barang. barang ke Kalimantan, ke Sumatera, kayak gitu.